Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai risiko kesehatan, kecelakaan kendaraan, dan kecelakaan kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita menyimak pembahasan selanjutnya, perlu kita ketahui mengenai apa itu K3. K3 atau yang disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Keselamatan kerja. Apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah karyawan dari bahaya atau resiko kecelakaan yang mungkin terjadi ketika bekerja. Keselamatan kerja berkaitan dengan lokasi kerja, mesin atau alat berat, bahan, proses, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kerja karyawan yang dapat mengancam keselamatannya. Sedangkan kesehatan kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikis atau psikologi karyawan. Kesehatan fisik merupakan hal yang sangat penting karena tubuh yang sehat para karyawan dapat bekerja dengan baik. Begitu pula dengan kesehatan mental yang akan membuat karyawan bekerja secara optimal. Perusahaan bisa mengadakan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan stamina tubuh para karyawan. Misalnya, perusahaan bisa mengadakan program olahraga bersama atau senam pada pagi hari. Setelah memahami arti dari keselamatan dan kesehatan kerja, dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi melindungi karyawan yang sedang bekerja dan menjaga kesehatan karyawan dengan baik. Hal tersebut dilakukan karena karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengapa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 penting bagi perusahaan. Program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena sangat penting bagi para pekerja, terutama buruh karena perlindungan dan kesehatan di tempat kerja merupakan hak mendasar setiap pekerja. Pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan diantaranya yaitu pemenuhan terhadap kriteria atau compliance, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, melindungi aset, meningkatkan produktivitas, dan menjadi perusahaan yang memanusiakan pekerjanya atau humanist company. Secara keseluruhan, proses dari keselamatan sistem kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini. Organisasi atau perusahaan memberikan tugas-tugas atau job description yang kemudian dilakukan oleh para pekerja terkait dengan lingkungan kerja dan peralatan kerja yang berdampak terhadap kinerja para karyawan, di mana di dalam pekerjaannya terdapat risiko-risiko yang dihadapi. Hal tersebut harus diberikan antisipasi oleh perusahaan agar meminimalisir tingkat risiko yang terjadi dalam pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja.
Selanjutnya adalah di dalam tingkat keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD atau dikenal dengan Personal Protective Equipment merupakan alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja pada saat melakukan aktivitas pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja. Alat-alat APD yang digunakan harus sesuai dengan standar potensi bahaya dan risiko pekerjaannya sehingga efektif digunakan untuk melindungi pekerja sebagai penggunanya. Untuk alat pelindung diri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu alat pelindung kepala yang meliputi helmet safety gloves, masker, respirator, earplugs. Kemudian alat pelindung badan meliputi jas laboratorium atau apron. Kemudian alat pelindung anggota badan meliputi sepatu safety dan sarung tangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Untuk penggambaran penggunaan alat pelindung diri dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang terdiri dari kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, pelindung telinga, dan rompi safety. Hal tersebut perlu dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya pencegahan risiko yang mungkin terjadi atau dialami oleh para pekerjanya. Demikian yang dapat disampaikan untuk penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.